Ustadz, tapi saya nggak bayar berlebih, buktinya pay letter saya 0% cicilannya. Boleh Ustadz minjem ke saya 5 juta, dengan syarat Ustadz pijitin saya. Pijitinnya itu termasuk riba. Memesan produk sendiri, kemudian mengirim barang sendiri, kemudian menulis testimoni sendiri, sehingga testimoninya naik padahal barang itu dia sendiri yang beli. Itu uangnya diputar oleh pihak platform, oleh penyelenggara. Tidak boleh kita berjual beli di pasar kecuali kita telah paham ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha lil ummah. وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وهنئ وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd, teman qalbi yang semoga Allah rahmati dan berkahi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan membahas dan mengulik mengenai fikih muamalah maliyah berkenaan dengan fikih muamalah keuangan yang tentu dalam kehidupan keseharian kita perlu mengetahui tentang bagaimana hukum transaksi jual beli yang kita lakukan di setiap harinya. Pagi, petang, siang, malam pasti ada saja sebuah transaksi muamalah yang kita lakukan sesama manusia. Ada beberapa pertanyaan dari teman kalbi sekalian mengenai apa hukumnya jual beli online. Tentu kita fahami semua bahwa hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan. Al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dalilu ala tahrimi. Kecuali ada hal yang mengharamkannya dari dalil-dalil. Sehingga baik jual belinya offline maupun online, maka hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Sekaligus kita perlu mengetahui bahwa pada dasarnya transaksi yang dilakukan di online, di marketplace, ketika kita di internet, maka pada dasarnya itu hukumnya mubah. Apakah ada hal-hal yang dilarang? Tentu ada beberapa hal yang dilarang dan kita hendaknya mengetahui apa saja yang dilarang. Ada 3 poin yang dilarang dalam transaksi agama kita. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah gharar, yang ketiga adalah zalim. Ketika tidak ada ketiga unsur ini dalam sebuah transaksi yang kita jalankan, maka berarti hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu hukumnya mubah. Kita lihat, adakah transaksi riba dalam transaksi jual beli online kita? Adakah pertambahan yang dihasilkan dari pertukaran uang dengan uang? Adakah kita saksikan gharar atau ketidakjelasan dalam barang tertentu yang kita beli? Adakah kezaliman yang kita lakukan di sana? Sebagai contoh, transaksi gharar yang dilakukan oleh banyak orang di marketplace adalah ketika dia membeli barang atau menjual barang dengan tidak menyebutkan spesifikasinya. Ketika Anda berjual beli online, maka Anda menjual spesifikasi. Dan dalam agama kita diperbolehkan jual beli secara spesifikasi. Tentu kita membayar dahulu kemudian barangnya baru datang. Ataupun kita paham semua, ada yang barangnya datang baru kita bayar. Dan kedua hal ini pada dasar hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Selama tidak ada yang dirugikan salah satu pihak, kemudian sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah jelas spesifikasinya. Yang tidak jelas spesifikasinya, seperti kita tahu ada mystery box yang dijual di marketplace. Ini adalah jual beli gharar. Kemudian jual beli voucher gratis ongkir, yang mana voucher gratis ongkir ini diperjualbelikan. Ini gharar. Mengapa dikatakan gharar? Karena kita tahu jarak yang dimiliki atau jarak yang akan ditempuh oleh setiap kurir berbeda-beda ke setiap rumahnya. Maka tidak bisa kita menjual gratis ongkir yang nominalnya sama tapi jaraknya berbeda. Ini pun termasuk ke dalam gharar. Gharar pun terjadi ketika si penjual tidak terlalu spesifik ketika menjelaskan tentang
bagaimana kondisi barang, warnanya apa, mereknya apa, ukurannya berapa, beratnya berapa. Dia tidak menjelaskan mengenai detail daripada barang, maka ini gharar. Kita tahu semua bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Mengapa jual beli gharar diharamkan dalam syariat kita? Dikarenakan ada ketidakjelasan yang menyebabkan adanya kerugian yang dirasakan oleh pihak yang lainnya. Tentu kita paham bahwa tujuan akhir dari jual beli adalah sama-sama untung. Sehingga ketika penjual rugi, pembeli untung, atau sebaliknya, penjual untung, pembeli rugi, maka Islam tidak menghendaki ini. Maka segala macam bentuk kezaliman dalam transaksi jual beli baik online maupun offline, maka ia terlarang dalam agama kita. Juga bagian daripada hal yang zalim yang sering terjadi dalam jual beli online di marketplace adalah dengan memesan produk sendiri, kemudian mengirim barang sendiri, kemudian menulis testimoni sendiri sehingga testimoninya naik padahal barang itu dia sendiri yang beli. Ini juga termasuk kezaliman. Atau bahkan banyak juga seorang terjadi, dia punya satu produk yang laku sekali, sampai 10.000 pieces lebih yang terjual habis di satu produk. Satu ketika dia menginginkan rilis satu produk yang baru. Tapi dia tidak pakai fitur yang new product, tapi dia pakai fitur yang lama. Sehingga database yang lama tadi yang sudah terjual 10.000 piece, itu dia edit doang produknya dengan produknya dia yang baru, fotonya tinggal diganti, tapi datanya kemudian testimoninya sama. Ini pun bagian daripada kezaliman. Karena customer taunya dia sedang menjelaskan bahwa produknya itu laku keras, padahal bukan produk itu yang laku, produk yang lain yang laku. Ini pun lagi-lagi salah satu bentuk daripada kezaliman. Dan juga kita paham semua di marketplace atau di social media, biasanya banyak juga toko-toko online yang dia jual beli followers. Dia beli followers. Ini juga bagian daripada kezaliman. Transaksi ini dinamakan dengan najash. Najash itu artinya adalah dia menjadikan customer itu tertipu karena tingginya demand, atau dalam bahasa ekonomi disebut fake demand, di mana seolah-olah produk ini laku keras, seolah-olah toko ini banyak dikunjungi padahal followersnya hasil beli, kemudian komentarnya pun hasil beli, hasil orang menipu. Ini pun bagian daripada hal yang kezaliman. Oleh karena dalam hal ini penting bagi kita untuk belajar fikih muamalah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh kita berjual beli di pasar kecuali kita telah paham ilmu agama. Teman-teman kalbi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang bertanya, bagaimana sebetulnya akad yang dilakukan dalam jual beli online? Akad yang dilakukan dalam jual beli online pada umumnya seperti jual beli biasa, jual beli barang dengan uang. Dan ini sah-sah saja. Secara umum memang ada ulama yang mengatakan bahwa akadnya adalah salam, di mana yang dijual adalah spesifikasinya. Dikarenakan barangnya tidak ada di majelis akad, sehingga ini termasuk ke dalam bai' mausufah fi dhimmah, yaitu jual beli yang dijual adalah sifat yang dispesifikasikan di awal. Dan akadnya adalah salam. Dan umumnya kita biasanya membeli sebuah produk itu bayar dulu baru dikirim. Maka ini pun memenuhi kriteria akad salam, di mana di antara syarat akad salam adalah kita bayar cash full payment, kemudian baru pihak penjual mengirimkan barang itu kepada kita. Dan konsekuensi daripada akad salam sama ketika ternyata kita dapati barang yang sampai kepada rumah kita tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akad, maka kita berhak untuk menentukan khiyar, baik itu khiyar ru'yah maupun khiyar aib. Jadi barangnya boleh dikembalikan kalau tidak sesuai. Kita pesan warna merah ternyata datang warna biru, kita pesan ukuran L ternyata datang ukuran double XL, kita pesan sepatu malah datang sandal dan seterusnya. Maka boleh kita mengembalikan barang, dan itu adalah hak kita, hak khiyar namanya dalam agama kita. Dan tentu hal-hal semacam ini biasanya didukung juga oleh pihak marketplace. Jadi secara umum akad-akad yang dilakukan di marketplace itu sah-sah saja. Kemudian bagaimana dengan akad-akad yang dilakukan pada skema COD atau cash on delivery? Kita paham semua bahwa hampir semua marketplace sekarang menggunakan sistem cash on delivery, karena menurut data juga paling banyak pembelian dari cash on delivery sekitar 70%.
75% masyarakat Indonesia melakukan paymentnya dengan cash on delivery di seluruh marketplace Indonesia. Bagaimana hukum akad ini? Bukankah dia termasuk penundaan dalam penyerahan barang dan penundaan dalam penyerahan uang, yang dimana masuk kategori jual beli hutang dengan hutang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nah Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali, Rasulullah melarang jual beli kali bil kali. Apakah dia masuk ke dalam jual beli hutang dengan hutang? Jawabannya bukan. COD atau cash on delivery yang ada di marketplace bukan termasuk ke dalam jual beli hutang dengan hutang. Dikarenakan Rasulullah pun pernah melakukannya. Rasulullah pernah bertransaksi dengan Jabir bin Abdullah pada saat perjalanan menuju kota Madinah. Maka Rasulullah ingin membeli untanya Jabir. Awalnya Jabir ingin memberikannya, tapi Rasulullah menolak. Maka Rasulullah menginginkan untuk membelinya. Rasulullah belum bayar pada saat itu, dan untanya masih ditunggangi oleh Jabir. Sehingga dipahami di sini bahwa ada penundaan dalam penyerahan barang dan ada penundaan dalam penyerahan uang. Baru diberikan untanya dan baru diberikan uangnya ketika sudah sampai di kota Madinah. Rasulullah memberikan uangnya kepada Jabir dan Jabir memberikan untanya kepada Rasulullah. Padahal akadnya sudah dilaksanakan pada saat sedang di jalan. Sehingga dipahami di sini, ini bukan termasuk jual beli hutang dengan hutang. Jual beli hutang dengan hutang adalah ketika si penjual tidak memiliki barang atau belum memiliki barang tapi dia telah bertransaksi akad. Ini yang tidak boleh. Sehingga kalau Anda belum punya barang, Anda belum punya komoditasnya, kemudian Anda berakad dengan pihak, maka pada dasarnya Anda berakad pada barang-barang yang belum Anda miliki. Rasulullah melarang hal semacam ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Hakim bin Hizam, ponakan beliau dari Khadijah. La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Adapun pada akad COD, itu telah kami baca term and conditionnya dan syarat ketentuannya, bahwa mereka yang bisa melakukan akad COD adalah orang-orang yang memang telah memiliki barang, bukan dropshipper. Kalau dropshipper kita tak paham mereka tidak memiliki barang. Adapun orang-orang yang melakukan akad COD, penjualnya itu memiliki barang. Sehingga pada dasarnya akad ini sah-sah saja. Kemudian bagaimana dengan hukum imani? Imani kita tahu semua, imani dan e-wallet. Ada dua sebetulnya, ada imani, ada e-wallet. Dan ini kedua hukumnya berbeda. Kalau imani itu dia based on chip based, ya, jadi dia bentuknya adalah kartu. Sedangkan kalau e-wallet adalah bentuknya server based. Dan itu berbeda dua hal ini hukumnya. Tentu yang biasa kita gunakan sehari-hari dari pay lainnya, dari pay yang warna hijau, pay yang warnanya oranye, macam-macam yang pay kita gunakan. Apa sebetulnya hukum daripada ini? Pada dasarnya hukum daripada pay ini dia seperti dompet virtual kita, sehingga kita menabung di sana dan dijadikan sebagai dompet virtual kita. Sebetulnya hukumnya mubah. Yang menjadi permasalahan adalah diskon yang kita dapatkan dari e-wallet atau e-money tersebut. Apakah diskon yang kita pergunakan itu halal untuk dipergunakan atau haram? Kita paham semua bahwa ketika kita menabung di bank atau kita menabung di salah satu pihak, kemudian pihak tersebut menggunakan uang kita, mereka memutarkan uang kita, apakah boleh kita mendapatkan manfaat daripada pihak yang kita hutangi? Kita tahu semua kalau kita naruh uang, kemudian uang tersebut digunakan, berarti statusnya hukumnya adalah hutang. Karena kalau titipan itu tidak boleh digunakan. Sedangkan uang-uang yang kita taruh di e-wallet dan e-money, itu uangnya diputar oleh pihak platform, oleh penyelenggara. Sehingga manfaat yang dihasilkan oleh mereka itu tidak boleh diberikan kepada customer. Karena manfaat yang diberikan kepada customer dan dimanfaatkan oleh customer berarti manfaatnya terhitung riba. Karena manfaat yang dihasilkan dari hutang piutang adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang melahirkan manfaat maka dia termasuk ke dalam riba. Tentu makanya kita perlu hindari segala hal bentuk diskon yang kita dapati di e-wallet dan juga e-money pada umumnya. Dan karena semacam ini berpotensi dikategorikan sebagai riba. Dikarenakan ketika kita top up di marketplace, kita top up di e-wallet kita, maka itu definisinya adalah kita sedang meminjamkan uang kita kepada mereka. Maka kita tidak boleh mendapatkan manfaat. Secara analogi sederhana, misalkan Anda meminjamkan utang kepada saya 5 juta, kemudian Anda mempersyaratkan, Ustadz, boleh Ustadz minjem ke saya 5 juta, dengan syarat Ustadz pijitin saya. Pijitinnya itu termasuk riba. Karena dia termasuk manfaat yang dihasilkan dari hutang piutang. Nah, sehingga kita harus pahami bahwa kaidah-kaidah dasar semacam ini dengan cara belajar
fikih muamalah tentunya. Tapi tentu ada khilaf di sana, tapi kita tidak akan membicarakan masalah khilafnya karena yang paling lebih utama adalah kita berhati-hati terhadap perkara yang ada khilafnya. Khilaf ada itu bukan untuk dicoba-coba, tapi untuk dihindarkan sehingga kita beragama dengan penuh kehati-hatian. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari teman-teman Qalbi lainnya. Bagaimana jika barang online yang kita pesan tidak sesuai dengan yang digambar? Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, ketika kita beli barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi kita, atau kita pesan suatu produk, ternyata produknya sangat jauh berbeda dengan apa yang kita ketahui dari spesifikasi di produknya. Kita pesan warna biru, datang warna merah. Kita pesan ukuran M, datang ukuran XL. Maka berarti kategorinya adalah dia boleh untuk mendapatkan khiyar ru'yah. Apa itu khiyar ru'yah? Khiyar ru'yah adalah hak untuk mengembalikan barang dan mengganti dengan barang yang baru. Atau sebaliknya, kita mengembalikan barang kemudian kita mendapatkan uang kembali. Ini adalah bentuk khiyar di dalam fikih jual beli. Dan pada dasarnya sah-sah saja. Seseorang ketika barangnya tidak sesuai dengan apa yang dia lihat daripada deskripsi gambarnya, maka dia boleh meminta uangnya dikembalikan dan mengembalikan barang yang telah didapatkannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman Qalbi sekalian. Bagaimana dengan hukum pay later, koin, cashback, dan voucher belanja? Apakah termasuk riba di dalamnya? Kita bahas satu persatu dulu, karena ini ada beberapa poin yang ditanyakan. Pay later sendiri itu adalah bagian daripada hutang. Kita tahu semua bahwa marketplace itu bekerja sama dengan multi finance, yang mana mereka memberikan uang sebagai hutang kita, jadi kita dibayarkan oleh pihak multi finance, kemudian nanti yang membayarkan tersebut adalah pihak multi finance melalui marketplace. Marketplace ini sebagai perantara saja. Jadi di situ ada 4 pihak, yaitu pihak customer, pihak seller, pihak marketplace, dan pihak multi finance. 4 pihak yang berada di sini. Intinya adalah kita dihutangi. Kita ini berhutang ketika membeli. Yang menjadi permasalahan adalah kita wajib membayar bunganya di situ. Dan inilah termasuk riba, karena hutang piutang tidak boleh dibayar dengan berlebih. Kalau dibayar dengan berlebih berarti riba. Ustadz, tapi saya nggak bayar berlebih, buktinya pay later saya 0% cicilannya. Tapi ada satu poin. Di dalam klausul pay later itu ada klausul denda keterlambatan. Ketika Anda telat membayar, ada denda yang didapatkan oleh Anda dan Anda harus membayarnya. Disebutkan late charge, di mana Anda harus membayar keterlambatan sesuai dengan yang mereka sepakati. Inilah yang termasuk kategori riba. Ustaz, tapi saya bayar tepat waktu. Maka Anda tetap mendapatkan dosanya. Dosa menyepakati klausul akad riba. Jadi ketika seorang melakukan transaksi riba, dia itu dosa 2 kali. Dosa ketika melakukan transaksi riba karena menyepakati klausul riba. Yang kedua adalah dosa karena dia memberi makan riba karena dia telat bayar, kemudian dia bayar dengan keterlambatan. Ketika Anda tidak bayar dengan keterlambatan, tapi tetap Anda dosa yang pertama, yaitu dosa karena menyepakati klausul akad yang riba. Oleh karenanya, saya sampai saat ini belum pernah menemukan ada pay later syariah. Tidak ada pay later syariah. Karena sistem hutangnya adalah talangan dan kita diwajibkan untuk membayar bunganya. Dan tentu jelas ini bagian daripada riba. Oleh karenanya, teman-teman Qalbi sekalian, dalam kita supaya tenang hidup kita, jangan pernah kita ambil beban di masa depan, kita taruh beban di masa sekarang. Karena hutang itu pada akhirnya kita memindahkan beban di masa depan, kemudian menaruh beban di masa sekarang. Padahal beban itu di masa depan. Kita nggak wajib harus punya terkadang, tapi kita merasa terburu-buru, padahal matahari saja tidak mendahului bulan dan bulan tidak mendahului matahari. Siang tidak mendahului malam, malam tidak mendahului siang. Mengapa kita harus merasa terlambat? Waktu Jakarta berbeda dengan waktu New York berbeda dengan waktu Madinah. Berbeda waktunya. Biasanya orang yang berhutang dan hidup dengan lifestyle pay later, maka pada dasarnya mereka merasa terlambat. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai poin dan cashback yang didapati oleh setiap customer yang mereka bertransaksi di sana. Apa hukumnya? Kalau kita mendapatkan poin atau cashback dari setiap pembelian yang kita beli di marketplace,
Sebetulnya teman-teman kalbi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap bonus dan cashback itu diharamkan. Tidak. Yang diharamkan adalah bonus, poin, cashback, diskon yang dihasilkan dari kita menaruh uang di sana. Kita top up, kemudian tiba-tiba kita dapat bonus, dapat cashback dari top up kita. Ini yang diharamkan. Adapun secara umum kalau bonus, poin, cashback, diskon yang secara cuma-cuma tidak ada persyaratan tertentu, maka boleh saja digunakan. Dan itu bagian daripada hibah. Sebagaimana kita ketika datang ke satu minimarket atau satu online shop, mereka tokonya ngasih diskon. Sah-sah saja kita mendapatkan diskon tersebut. Baik bentuknya poin, baik bentuknya cashback, baik bentuknya diskon. Yang menjadi permasalahan adalah ketika poin tersebut digunakan untuk undian. Undian. Nah, kita paham semua bahwa undian yang mana harus kita menyertakan kontribusi berupa uang atau berupa nilai yang berguna, maka termasuk kategorinya adalah perjudian atau qimar dalam istilah fikihnya. Sehingga kalau kita dapat koin tersebut, jangan kita gunakan untuk undian. Tapi kalau ditukar sebagai manfaat, ditukar untuk sebagai potongan, kita beli sesuatu, tiba-tiba bisa dipotong dengan koin yang kita punya tersebut, itu boleh pada dasarnya. Kemudian kita tukar dengan manfaat lainnya seperti tukar dengan pulsa atau ditukar dengan manfaat seperti potongan makanan dan seterusnya, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan pada dasarnya adalah digunakan untuk undian. Itu poin-poinnya. Adapun cashback juga hal yang sama. Cashback yang sama. Inilah yang pada dasarnya perlu kita ketahui perincian-perinciannya. Dengan demikian sahabat qalbi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena penting bagi kita untuk mengetahui fikih muamalah secara terus berlanjut, maka bagi sahabat dan teman qalbi sekalian, kami sarankan untuk mempelajarinya lebih lanjut lagi selesai menonton video ini. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.